Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada minggu lalu terkait aljabar. Kalau minggu lalu kita sudah bahas terkait bentuk aljabar, kemudian rumus persamaan aljabar, bagaimana persamaan aljabar itu bisa terbentuk. Lalu kita lakukan perhitungan pada sebuah contoh kasus, bahkan 2 buah contoh kasus. Ya, bagaimana kita mencari nilai dengan menggunakan teknik eliminasi dan substitusi pada sebuah kasus matematika ekonomi. Kemudian kita juga sudah belajar suku pada aljabar. Bagaimana kita menentukan jumlah suku yang ada pada aljabar. Ingat, suku dalam aljabar itu bukan dilihat dari berapa banyak bilangannya, tapi dilihat dari berapa banyak jenisnya. Yang sesuku adalah X, 2X, 3X, 4X. Ini adalah suku X. Ada Y, 2Y, 3Y, 4Y, itu adalah suku Y. X dan Y itu berbeda suku. Nanti ada XY, 2XY, 3XY, 4XY juga suku yang berbeda lagi. Termasuk kalau ada X pangkat 2 itu berbeda dengan X biasa. 2X pangkat 2 juga berbeda dengan 2X biasa. Ini adalah suku X berpangkat 2. Nanti, suku sejenis ini berpengaruh dalam proses penjumlahan bilangan aljabar. Penjumlahan bilangan aljabar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Operasi aljabar atau operasi bilangan aljabar berdiri dari penjumlahan aljabar, yakni positif dan negatif, ada perkalian aljabar, ada pembagian aljabar, lalu ada perpangkatan aljabar. Ini adalah materi dasar dari materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi harus kalian usahakan untuk memahami. Harus memahami materi pada pagi hari ini. Kalau ada yang tidak dipahami, kalian bisa ulang terus video ini berkali-kali, atau kalian bisa langsung tanyakan kepada saya, bisa melalui grup atau via chat langsung. Kita mulai dari penjumlahan aljabar, atau tanda positif dan negatif. Ketika ada bilangan 4X plus 2Y min 3X plus Y, berarti ada penjumlahan, ada pengurangan ya. Kita harus mengumpulkan dulu bilangan yang sesuku. Yang sesuku yang mana? 4X dengan 3X satu suku. Kemudian yang sesuku lagi 2Y satu suku dengan Y. Ya. Lalu kita kumpulkan 4X dengan min 3X. Ingat, tanda min ini punya 3X. Jadi ketika kita kumpulkan 4X dengan 3X, minnya ikut. Sehingga jadi 4X min 3X. Suku Y kita kumpulkan ke belakang. 2Y depan angka 2 ada positif. Berarti angka positifnya ngikut. Sehingga jadi positif 2Y plus Y. Nah, di sini kita sudah mengumpulkan atau mensejajarkan suku-suku yang sejenis. Suku X dengan suku X, suku Y dengan suku Y. Nah, tinggal kita proses kalau sudah terkumpul. 4X dikurang 3X. Sama artinya 4 dikurang 3. Sehingga hasilnya tinggal 1X atau ditulis X saja. Ada 2Y ditambah Y. Atau di sini 1Y. Tapi tidak ditulis angka satunya. Jadi sama dengan 2 ditambah 1, hasilnya ada 3Y. Sehingga penjumlahan 4X plus 2Y
min 3x plus Y, hasilnya adalah x plus 3Y. Kalau sudah x plus 3Y, sudah tidak bisa diapa-apakan, karena mereka berbeda suku. Jadi hasil akhirnya adalah x plus 3Y. Ini sudah hasil akhir, kalau dalam penjumlahan. Tapi kalau dalam perkalian nanti berbeda. X dikali dengan 3Y, itu masih bisa. Kalau X dikali 3Y berarti 3XY atau 3YX. Ingat, kalau penjumlahan, baik itu pertambahan atau pengurangan, kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis. Kalau sudah dikumpulkan, baru dilakukan penjumlahan. Misalkan tidak dikumpulkan pun boleh. Ya. Mau dengan posisi 4x plus 2y min 3x plus y, langsung diproses juga boleh, kalau tidak bikin pusing. Misalkan langsung lompat 4x min 3x. Mau langsung seperti itu boleh. Tapi untuk memudahkan, maka kita kumpulkan terlebih dahulu. Terserah kalian mau caranya seperti apa. Tapi kalau kalian punya cara yang menurut kalian lebih mudah dan hasilnya benar, silahkan. Lalu untuk perkalian aljabar. Ada 4x plus y dikali 4. 4x plus y di dalam kurung dikali 4. 4x caranya dikali seperti ini ya. 4x dikali 4, y dikali 4. Sehingga kalau kita jabarkan, jadi 4x dikali 4, 16x. Karena 4 kali 4, 4 dikali 4, 16. Tambah x, jadi 16x. Lalu y dikali 4, jadinya 4y. Tandanya positif kan? Di antara 4x dan y itu positif. Berarti kita masukkan lagi di sini positif. Sehingga perkalian 4x ditambah y dikali 4, hasilnya adalah 16x plus 4y. Tapi di sini perlu diingat, kalau dia tidak ada tanda kurung, misalkan 4x plus y dikali 4, tidak ada tanda kurungnya, maka yang bisa diproses hanya y dikali 4 saja. Misalkan tidak ada tanda kurungnya ya, jadi 4x plus y dikali 4. Sehingga yang bisa diproses hanya yang y dikali 4. Sedangkan 4x plus y-nya tidak bisa diproses. Karena ini di dalam kurung, maka kita jabarkan. Berarti 4x dikali 4, y dikali 4. Jadi kalian juga harus memperhatikan tipe soalnya seperti apa. Berbagai macam tanda-tandanya, tanda kurung, positif, negatif itu harus diperhatikan. Jangan sampai ada yang keliru, kelewat, atau kurang. Contoh lainnya, kalau ada bilangan x plus 2 dikali y min 3. Berarti dilakukan perkalian silang. X dikali y, x dikali 3. Kemudian lakukan juga hal yang sama. 2 dikali y, 2 dikali 3. Ya, caranya seperti itu. Sehingga kalau dijabarkan, kalau kita jabarkan, x dikali y, jadinya x dikali y. Hasilnya adalah xy. X dikali y, x, y. X dikali 3. Berarti di sini lihat, ada min 3 ya. Min ini miliknya 3, berarti x dikali min 3. Hasilnya adalah min 3x. Lalu 2 dikali y. 2-nya bernilai positif, berarti 2 dikali y, hasilnya positif 2y. Dan terakhir 2 dikali 3. 2 kali 3-nya min 3 ya. Jadi 2 dikali min 3. Hasilnya adalah min 6.
Hasil perkalian dari X plus 2 dikali Y min 3 adalah XY min 3X plus 2Y min 6. Apakah bisa dijumlahkan lagi prosesnya seperti ini? Maka kita harus lihat. Kalau ada suku yang sejenis, bisa kita jumlahkan atau kita sederhanakan. XY tidak ada suku yang sejenis lagi. Min 3X juga tidak punya suku yang sejenis. 2Y juga sama. Dan terakhir, min 6 konstanta sendirian. Sehingga hasil akhirnya hanya seperti ini, tidak bisa disederhanakan lagi. Udah XY min 3X plus 2Y min 6. Nah, ini adalah proses akhirnya. Hasil dari X plus 2 dikali Y min 3 adalah XY min 3X plus 2Y min 6. Itu untuk perkalian. Prosesnya ya tinggal dikali-kali saja. Lalu untuk pembagian. Untuk pembagian, jika ada soal 8X dibagi 2. Berarti 8 dibagi 2, X-nya kita lupakan dulu. Bisa seperti itu. X-nya kita singkirkan dulu, 8 yang dibagi 2. Berarti 4. Lalu masuk lagi X-nya jadi 4X. Sehingga 8X dibagi 2 hasilnya adalah 4X. Lalu kalau soalnya 14Y dibagi dengan 7. 14Y dibagi dengan 7. Kita ambil 14-nya dan 7-nya. Y-nya disampingkan dulu. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Berarti jadi 2Y. 14Y dibagi 7 sama dengan 2Y. Nah, kalau ada bilangan X dibagi X, atau di sini 1X dibagi 1X. Setiap X itu ada pangkat 1. Ya, setiap X itu ada pangkat 1 dan nilai di depannya juga 1. Sehingga kalau ada X dibagi X, hasilnya adalah X pangkatnya dikurang. Ini kita bisa menggunakan aturan perpangkatan yang sudah pernah kita pelajari. Jadi X pangkat 1 dikurang 1. Sehingga hasilnya X pangkat 0 sama dengan 1. Kalau X dibagi X, hasilnya adalah 1. Kemudian Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 2. Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 2, tinggal pangkatnya yang dikurangkan. Y pangkat 4 dikurang pangkat 2. Jadinya Y pangkat 2. Ada X dibagi Y. Kalau X dibagi Y, jadinya XY 0 pangkat 0 min 1. XY pangkat 0 min 1. Kalau 0 dikurang 1, berarti hasilnya min 1. Ya. Karena dia berbeda suku. Jadi pangkatnya dianggap yang satunya 0, yang satunya pangkat 1. Jadi XY min 1. Lalu ada 18X pangkat 3 dibagi 9X pangkat 2. Yang angka konstantanya, ya kita pisahkan dulu. Jadi 18 dibagi 9. Lalu X pangkat 3 min 2. 18 dibagi 9, hasilnya 2. Kemudian pangkat X pangkat 3 dikurang pangkat 2, hasilnya X pangkat 1. Sehingga 18X pangkat 3 dibagi 9X pangkat 2, hasilnya adalah 2X. Soal selanjutnya. 35X pangkat 3, Y pangkat 3 dibagi 7X pangkat 2, Y. Nanti kalau ada perpangkatan ya, 7X pangkat 2, kemudian Y di belakang, maka pangkat 2 ini hanya milik X. Kita tidak boleh terbalik meletakkannya. Jadi pangkat 2 punyanya X. Kalau kita mau balik misalkan jadi Y dulu, berarti 7Y
X pangkat 2. Pangkat 2-nya itu harus selalu melekat di X. Tidak boleh berpindah ke Y. Jadi 7X pangkat 2Y berbeda dengan sama artinya dengan 7Y X pangkat 2. Tapi kalau pangkat 2-nya ada di Y, berarti sudah salah. Karena pangkat 2 ini miliknya X. Ya. Jadi ketika X-nya dipindahkan ke belakang, maka pangkat 2-nya juga ikut bergeser. Hasil dari 35X pangkat 3, Y pangkat 3, dibagi 7X pangkat 2, Y, kita ambil yang konstantanya dulu. 35 dibagi 7. Hasilnya 5. Lalu X pangkat 3 min 2, berarti kita membagi dengan suku yang sejenis. Ya, karena ada suku yang sejenis, maka kita membaginya dengan suku yang sejenis. X pangkat 3 min 2. Jadi tinggal X pangkat 1, atau kita tulis X saja. Y pangkat 3 min pangkat 1. Ini kan Y itu ada pangkatnya 1, cuma tidak ditulis. Jadi 3 dikurang 1, 2. Hasil dari 35, X pangkat 3, Y pangkat 3, dibagi 7, X pangkat 2, Y adalah 5X Y pangkat 2. Nah, ini prosesnya. Kalau untuk perpangkatan aljabar, misal ada 3X pangkat 2. Bagaimana caranya? Maka pangkat 2 ini masuk ke dalam angka 3. Angka 2. Atau pangkat 2 ini juga masuk ke variabel X-nya. Sehingga dijabarkan jadi 3X pangkat 2 sama dengan, tapi ini yang di dalam kurung ya. Kalau dia di dalam kurung, karena nanti akan berbeda 3X di dalam kurung pangkat 2 dengan yang 3X pangkat 2 saja. Kalau 3X pangkat 2 saja, berarti pangkat 2 ini milik X seorang diri. Tapi kalau ada di dalam kurung, berarti pangkat 2 ini milik 3 juga. Sehingga nanti hasilnya adalah 3X, 3 pangkat 2, X pangkat 2. Masing-masing dapat pangkat 2. 3 dikali 3 sama dengan 9. X pangkat 2-nya tetap. X pangkat 2 bukan artinya X dikali X. Nggak bisa. X pangkat 2 ya, kalau X dikali X hasilnya juga X pangkat 2 tetap. Jadi ditulis kalau X pangkat 2 ya udah tetap X pangkat 2. Sehingga 3X di dalam kurung pangkat 2, hasilnya adalah 9X pangkat 2. Ini untuk aljabar. Kalau nanti soalnya 3X dalam kurung pangkat 3, berarti 3 pangkat 3, X pangkat 3. Hasilnya 3 dikali 3 dikali 3 berarti 27. 27X pangkat 3. Itu kalau pangkatnya 3. Kalau pangkatnya 4 ya udah seterusnya aja. Ini untuk perpangkatan aljabar. Selanjutnya, kita akan lebih banyak membahas masalah contoh-contoh soal. Ada X min 2Y. Contoh yang pertama ya. X min 2Y dikali 2X pangkat 2 plus 4. Nah, cara perkaliannya X dikali 2X pangkat 2, X dikali 4, 2Y dikali 2X pangkat 2, 2Y dikali 4. Di sini sudah saya jabarkan juga. Yang pertama, X dikali 2X pangkat 2. X dikali 2X pangkat 2 hasilnya adalah 2X pangkat 3. Kenapa? Karena di depan ini X ini sama dengan 1. Ya, ada angka 1 sebenarnya. Berarti 1 dikali 2 ya tetap 2. X punya pangkat 1. Sehingga ketika X pangkat 1 dikali dengan X pangkat 2, pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2X pangkat 3. Lalu ada perkalian yang kedua. X-nya dikali 4. Berarti hasilnya 4X. Ini 4X. Lalu ada min 2Y. Nah, ingat ini kalau ada tanda min,
Jangan sampai kelupaan. Min 2Y dikali 2X pangkat 2. Ada angka sama-sama angka 2 di sini. Berarti min 2 dikali 2. Hasilnya min 4. Ya, min 2 dikali 2 hasilnya min 4. Kemudian Y dan X ini nggak bisa dikali. Maka langsung saja kita tulis jadi X pangkat 2 Y. Atau Y X pangkat 2. Bentuknya sama saja. Jadi kalau mau menulis 4X pangkat 2Y boleh. Atau 4Y X pangkat 2 juga boleh. Yang penting pangkat 2-nya ini ada di belakang X. Jangan sampai ada di belakangnya Y. Dan tanda negatifnya juga harus dimasukkan. Terakhir, min 2Y dikali 4. Min 2 dikali 4, hasilnya min 8. Kita masukkan Y-nya, jadi min 8Y. Sehingga perkalian antara X min 2Y dikali 2X pangkat 2 plus 4 adalah 2X pangkat 3 plus 4X min 4X pangkat 2Y min 8. Ini tidak bisa disederhanakan lagi atau dijumlahkan karena tidak ada suku yang sejenis. 2X pangkat 3 dia sukunya sendiri, suku X pangkat 3. 4X suku sendiri, suku X tanpa pangkat. Kemudian 4X pangkat 2 Y, ini juga suku sendiri, dan min 8 juga suku sendiri, sehingga mereka berdiri sendiri-sendiri. Tidak bisa disederhanakan lagi. Untuk soal kedua. Soal keduanya yang bawah aja. Nah, di sini ada X min 3 dikali Y min 4. Di sana sudah saya berikan garis-garis juga, proses perkaliannya. X dikali Y. X dikali Y. Hasilnya XY. X dikali 4. Sorry, X dikali min 4. Berarti min 4X. Min 3 dikali Y. Min 3Y. Min 3 dikali min 4. Positif 12. Karena min ketemu min, hasilnya positif. Ini tidak bisa lagi disederhanakan juga. Ini udah hasil akhir. XY pangkat sukunya sendiri. Min 4X suku sendiri. Min 3Y suku sendiri. Dan plus 12 juga suku sendiri. Ini hasil akhir. Tapi kalau nanti ada soal yang hasilnya bisa disederhanakan, kalian harus mensederhanakan. Contoh seperti soal yang ketiga. 2X min 3 dikali 3X plus 2. Berarti 2X dikali dengan 3X. 2 dikali 3, 6. X ketemu X, berarti X-nya pangkat 2. X dikali X, X pangkat 2. Jadi 2X dikali 3X, hasilnya 6X pangkat 2. Lalu 2X dikali 2. 2 dikali 2, 4. Masukkan X-nya jadi 4X. 3 dikali 3X, min 3. Ada tanda minnya. Berarti min 3 dikali 3X adalah min 9X. Yang terakhir, min 3 dikali 2. Hasilnya adalah min 6. Hasil perkalian 2X min 3 dikali 3X plus 2 adalah 6X pangkat 2 plus 4X min 9X min 6. Apakah bisa disederhanakan? Iya, ini bisa disederhanakan. Yang disederhanakan suku yang sejenis. Yang mana? 4X dengan 9X ini sejenis. Adalah sama-sama suku X tanpa pangkat. Jadi, plus 4X dikurang 9X, hasilnya adalah min 5X. Ini hasil sederhananya. Jadi hasil akhirnya adalah 6X pangkat 2 min 5X min 6. Soal yang keempat, 3X pangkat 2 min 2Y dikali 2Y plus 4 pangkat 3. Jadi 3X
Pertama, 3x pangkat 2 dikali dengan 2y. 3x pangkat 2 dikali 2y, berarti 6. 3 dikali 2, 6. X pangkat 2-nya tetap, y-nya tetap. Jadi 6x pangkat 2, y. Atau kalian mau nulis 6y x pangkat 2, silahkan. Tapi biasanya saya selalu mengurutkan sesuai abjad. Karena x terlebih dahulu berarti 6x pangkat 2, y. Lalu 3x pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 ini kita jabarkan dulu. Ya. Untuk enaknya dijabarkan. Jadi 4 pangkat 3 itu berapa, baru dikali dengan 3. 4 pangkat 3 berarti 4 dikali 4, 16. 16 dikali 4, 64. 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Barulah 64 ini dikali dengan 3. Hasilnya 192. 192 x pangkat 2. Masuk x pangkat 2-nya. Perkalian selanjutnya min 2y dikali 2y. 2 dikali 2, 4. Tapi karena satunya negatif, satunya positif, jadi min 4y. Y-nya y dikali y berarti y pangkat 2. Min 4y pangkat 2. Dan yang terakhir min 2y dikali 4 pangkat 3. Ini juga dijabarkan dulu. 4 pangkat 3 itu berapa? Tadi 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64. Nah, baru min 2 dikali 64. Hasilnya min 128. Y-nya masuk. Jadi min 128 Y. Hasil dari 3x pangkat 2 min 2y dikali 2y plus 4 pangkat 3. Hasilnya adalah 6x pangkat 2y plus 192x pangkat 2 min 4y pangkat 2 min 128y. Inilah contoh dari perkalian aljabar. Untuk proses perkalian aljabar, ya perkaliannya kita seperti perkalian biasa. Hanya saja ada tambahan dengan variabel tadi. Dan yang perlu diingat tanda positif, negatif. Dan perhatikan juga tanda pangkat yang ada di belakang variabel. Jangan sampai kesalahan menempatkan pangkat. Nah, untuk contoh soal di slide selanjutnya. Misalkan soal X plus 4 dikali X plus 5. Nah, untuk tanda kali saya bisa ganti dengan tanda titik ya. Kalau mau saya beri tanda X juga, X-nya kecil. Jadi biar ada pembeda antara variabel X dengan perkalian. Nah, X plus 4 dikali X plus 5. Pertama X dikali X dulu. Lalu nanti X dikali 5. 4 dikali X, 4 dikali 5. Sehingga penjabarannya nanti jadi X dikali X, X pangkat 2. X dikali 5, 5X. 4 dikali X, 4X. 4 dikali 5, 20. Apakah bisa disederhanakan? Jawabannya iya. Ada 5X dan 4X yang sepupu. Sehingga nanti 5X ditambah 4X jadi 9X. Hasil akhirnya X pangkat 2 plus 9X plus 20. Soal yang lain lagi. Nah, kalau ini ada 3 ya pengalinya. Jadi contohnya X min 3 dikali X pangkat 2 plus 2X plus 3. Ini jauh lebih panjang. Tapi tidak usah pusing dulu. Harus diperhatikan dulu soalnya. Jadi jangan langsung melihat panjang, jadi udah malas ngerjakan. Caranya masih sama. Masing-masing dikali 3x, X dikali X pangkat 2, X dikali 2X, X dikali 3. Lalu min 3X dikali X pangkat 2, min 3 dikali 2X, min 3 dikali
positif 3. Jadi dijabarkan seperti ini nanti hasilnya. X dikali 2, X dikali X pangkat 2. Lihat ya, yang panahnya warna ungu, hasilnya warna ungu. X dikali X pangkat 2, jadi X pangkat 3. Karena X ini pangkat 1. Kalau dia dikali dengan X pangkat 2, berarti pangkatnya nambah, jadi X pangkat 3. X dikali 2X, panah warna merah. X dikali 2X berarti jadi 2X pangkat 2. Karena X ini punya pangkat 1 dan X ini juga punya pangkat 1. Jadi 2X pangkat 2. Panah warna hijau. X dikali 3. Jadi 3X. Panah warna biru. Min 3 dikali X pangkat 2. Min 3 dikali X pangkat 2 hasilnya adalah min 3X pangkat 2. Panah warna kuning, min 3 dikali 2X. 3 dikali 2, 6. Masukkan tanda negatifnya, masukkan tanda X-nya. Jadi min 3 dikali 2X, min 6X. Dan yang terakhir, ini harusnya panahnya warna coklat ya. Min 3 dikali positif 3, hasilnya negatif 9. X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 plus 3X min 3X pangkat 2 min 6X min 9. Ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, 3X plus 2X pangkat 2 min 3X pangkat 2. Ini kita dekatkan. Yang mana yang sejenis? Oh, X pangkat 3. Ada temannya nggak? Ternyata nggak ada. Lalu 2X pangkat 2. Teman yang sejenis ada 3X pangkat 2. Ini satu jenis. Ya, ini sejenis. Lalu ada 3X dengan min 6X. Ini juga satu jenis. Sehingga jadinya seperti ini kalau kita dekatkan. X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 min 3X pangkat 2 plus 3X min 9. Jadi hasil akhirnya X pangkat 3-nya tetap karena dia suku sendiri plus 2X pangkat 2 min 3X pangkat 2. 2X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 2 positif 2 dikurang 3. Berarti negatif 1. Negatif 1 di sini satunya kita tidak tulis. Jadi hanya tinggal X saja. Sehingga jadi min X pangkat 2. Mau ditulis 1X pangkat 2 juga boleh. Tapi ingat, lambangnya harus pas, jadi negatif. Lalu plus 3X dikurang 6X. 3 dikurang 6 berarti jadi negatif 3. Min 3X. 9-nya tetap, tidak ada teman sesuku. Maka hasil akhirnya adalah X pangkat 3 min X 2 min 3X min 9. Nah, untuk diperhatikan juga suku-suku yang sejenis. Meskipun dia sama X berpangkat, tapi kalau yang satu pangkatnya 3, yang satu pangkat 2, itu udah berbeda suku. Dia tidak bisa dijumlahkan. Ya. Kalau sama pangkat 2, bisa dijumlahkan seperti 2X pangkat 2 dengan 3X pangkat 2. Tapi kalau 3X pangkat 3 itu sendirian, tidak ada temannya. Nah, nanti contoh-contoh selanjutnya bisa kalian pahami sendiri. Kurang lebih seperti itu juga sama. Dan di sana sudah ada beberapa cara yang sudah saya tuliskan di dalam slide. Baik, ini penjelasan saya dulu. Tolong dipahami. Kalau ada yang tidak susah dipahami, bisa kalian tanyakan di grup. Ya. Nanti kirim screenshot-nya, Pak, bagian yang ini kenapa bisa hasilnya seperti ini? Nanti akan saya jelaskan. Saya cukupkan dulu penjelasan saya kali ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.